Oke guys, balik lagi di Neurojos Politisi Maxos. Ini masih seputar ijazah Pak Jokowi guys. Ini ada alumnus ya, alumni UGM yang tahun 80-an yang speak up juga soal kasus ijazah Pak Jokowi ya. Jadi kita nonton dulu videonya. Ini saatnya UGM tampil ke depan sebagai satu lembaga perguruan tinggi terkemuka di negeri ini, nunjukin fakta otentik mengenai bahwa Jokowi itu adalah alumni. Saya dengar Pak Jokowi sudah tahun 85 ya. 85. Jadi sendiri tahun berapa? Saya sendiri sudah tahun 86 ya. 86 ya. Jadi 85 86 itu mestinya format ijazahnya Ya, sama ya. Boleh Jadi, Om bisa ditunjukkan ya, ijazahnya? Ya, ini ijazah saya ya. Oke. Ini ijazah saya. Oh, ini nomor seri ya? Ini nomor seri. Nomor seri ini ada kode fakultas, ada nomor induk di fakultas, ada singkatan dari fakultas, dan ada tahun lulus ya. Oke. Jadi Nanti kita buat perbandingan dengan ijazahnya Pak Jokowi ya, Ya. nomor seri ini. ya, Oke, soal fontnya ini sama fontnya ya? ini saya yakin Sama mestinya ya? sama ya. Dan Oke. nama ini memang ditulis tangan ya. Oke. Jadi kalau ijazah asli yang keluar di tahun-tahun ini pasti namanya ditulis tangan. Nomor induk di fakultas juga ditulis tangan ya. Oke. Lalu ada tanda tangan dekan. Oke. Di saya ini Profesor Dr. Insinyur Prayoto, ada tanda tangan rektor ya. Oke. Di tengah ada foto. Berarti sama ya waktu itu rektornya? Rektornya pasti sama. Sama ya? Pasti sama. Berarti kalau gitu format untuk perantangannya juga sama, dan yang perlu kita lihat soal keaslian sini watermark ya. Oh, soal watermark ini yang tidak terlalu kelihatan bahwa ada watermark Iya. UGM ini. Iya. Dan ini yang di atas ini apa ya? Itu nomor seri ijazahnya, nomor Oke. nomor dari Cetaknya. format ini, nomor Format cetaknya ini. ya. Tapi Oke, di belakangnya kosong ya. ya di belakangnya kosong. Ya sebenarnya ada beberapa dokumen pendukung sehingga kita bisa diwisuda dan dapat ijazah. Misalnya ada surat keterangan bebas pinjaman dari perpustakaan pusat. Itu yang Pak Jokowi ada atau tidak? Saya tidak tahu, mestinya ada. Pasti ada. Jadi itu harusnya dekannya atau ya jurusannya itu pasti punya dokumennya. Oh. Jadi kalau memang Gajah Mada mau menunjukkan keasliannya, ya tinggal tunjukkan berbagai hal tadi ya, termasuk dokumen-dokumen pendukungnya. Ya. Berarti tidak hanya ijazah saja ya, Iya. menyatakan kesahian bahwa dia alumni UGM. Iya. Tapi ternyata ada dokumen pendukung lainnya gitu. Syarat kelulusan, syarat bahwa boleh diwisuda itu selain tidak ada tunggakan SPP-nya, waktu itu masih sangat murah ya, juga surat bebas peminjaman dari perpustakaan. Ya. Setelah itu baru bisa dikeluarkan ijazah. Baru boleh ada wisuda, dan setelah wisuda ijazah. Oke. Ini yang belum muncul di publik ya, bahwa ada persyaratan-persyaratan lain yang diikuti itu untuk mendukung bahwa ijazah ini asli atau tidak, dan Iya. ijazah itu dikeluarkan atau sebelum melakukan pelunasan tunggakan. Sebenarnya ada buku induk di fakultas, sebenarnya bisa dicek di situ sih. Ya, banyak sekali dokumen yang seharusnya bisa dikeluarkan oleh Fakultas Kehutanan atau Universitas Gadjah Mada untuk menunjukkan supaya polemik ini berhenti sudahlah. Kita terlalu ribut, energi bangsa terkuras kayak gitu, padahal banyak sekali agenda yang sangat besar yang harus dikerjakan oleh bangsa ini. Jadi sebaiknya UGM tampil secara lebih tegas, lebih terbuka menunjukkan itu. Ya. Nah, jadi benar kan guys, seharusnya kan Pak Jokowi langsung menunjukkan gitu. Jadi nggak harus seperti ini kan, ini tiap hari bahkan ada aja yang keluar berita-berita yang seperti ini, ada yang speak up mendukung, ada yang enggak gitu kan. Jadi kayak makin ribut aja gitu. Udah apa ya? Udah gaduh banget gitu, hal cuman hanya selembar ijazah aja gitu. Kan tunjukin aja udah kelar kan. Malah Pak Jokowi makin kayak menunda-nunda aja gitu guys. Nggak harus langsung ditunjukin. Jadi kan lebih apa ya? Lebih apa ya, masalahnya udah langsung kelar gitu. Karena ada hal yang lebih penting lagi kita bahas daripada hanya selembar ijazah aja guys ya. Makanya nggak usah lama-lama, langsung aja kita lihat dulu beberapa komentar lagi dari netizen. Kalau rakyat diminta bawa ijazah pas daftar kerja, tapi kalau presiden ditanya ijazah pas sudah jadi mantan. Semua bermula dari Bambang Trimulyono yang menuduh ijazah Jokowi palsu. Akibatnya ia dijatuhi hukuman 6 tahun penjara karena menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian. Tapi belakangan netizen bilang, kalau nggak palsu kenapa nggak dibuka aja Pak? Akhirnya Rabu kemarin, Pak Jokowi menunjukkan ijazah SD sampai sarjana kehutanan di hadapan awak media. Tapi ada syaratnya, jangan difoto, jangan divideoin. Setelah ijazahnya dipelototin awak media, Pak Jokowi juga dicicar soal kacamata di foto ijazah. Soalnya dari zaman nyalon wali kota sampai duduk manis di istana, nggak pernah tuh ada jejak kacamata nangkring di wajah beliau. Jawaban beliau santai. Pak Jokowi cerita kalau kacamatanya udah pecah, minus kecil, jadi nggak usah dipakai lagi. Terus ditambah bonus cerita keluarga tentang dua anaknya Gibran dan Kaisang yang dulu juga berkacamata tapi sekarang udah lasik.
Jawaban seorang family man yang visioner banget ya. Nggak cuma klarifikasi ijazah, tapi cerita soal orang-orang di rumah. Kalau kata Pak Mahfud MD, UGM nggak usah ikut ribet soal ijazah Jokowi. Kan UGM bukan yang memalsukan, tapi yang bikin ngelus dada sambil nyari minyak angin. Faktor usia. Pak Mahfud juga bilang, andai saja ijazah Jokowi palsu, keputusan dia sebagai presiden tetap sah. Come on. Tapi kalau dipikir-pikir boleh juga pemikiran Pak Mahfud. Kan Pak Mahfud pernah jadi anak buah Pak Jokowi. Sementara itu pihak UGM bilang data Jokowi ada, arsip lengkap, tidak ada pemalsuan. Ijazah ada, data lengkap, tapi kenapa nggak ditunjukin aja? Biar nggak bikin orang curiga. Perkara ijazah satu orang bikin perdebatan panjang. Ngalahin misteri harta karun Paman Gober. Bisa aja saya. Menanggapi desakan yang datang bertubi-tubi terkait keaslian ijazahnya Pak Jokowi pun akhirnya angkat suara. Ijazah saya asli. Kalau diminta hakim, saya tunjukkan. Ya mudah-mudahan ini bentuk kepercayaan Pak Jokowi terhadap lembaga peradilan. Masalahnya mafia peradilan lagi on fire. Jakarta keren. Kalau rakyat diminta bawa ijazah pas daftar kerja, tapi kalau presiden ditanya ijazah pas sudah jadi mantan. Udah kayak orang gagal move on. Putusnya udah lama, tagihan 21 masih jadi pembahasan. A few inches later, ini parahnya. Sudah, tapi belum. Jangan saja gelasnya udah ramai. Halo guys, masih bicara soal ijazah palsu. Ya ternyata banyak ya kasus-kasus seperti ini atau orang-orang yang menggunakan ijazah palsu ini. Kira-kira kenapa ya orang mau menggunakan ijazah palsu? Nah, menurut saya soal ijazah palsu ini adalah sebuah penipuan ya, yang sebenarnya bukan hanya merugikan orang lain, tapi ini merugikan semua pihak, termasuk diri sendiri. Karena ya ijazah palsu mungkin bisa menipu orang ya, tapi tidak bisa menipu kemampuan diri sendiri. Dan ini adalah kenyataannya gitu, bahwa ijazah palsu ini adalah ilusi yang menipu sesaat, tapi akan menghancurkan kredibilitas dan kepercayaan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi saya rasa pelaku penipuan ini bukan hanya menipu orang lain, tapi sejatinya dia menipu dirinya sendiri dengan berpura-pura memiliki kompetensi yang sebenarnya tidak dia miliki. Dan saya rasa ini adalah bentuk penipuan yang paling merusak sih, karena bukan hanya merugikan individu, tapi juga bisa merusak sistem pendidikan, bisa merusak dunia kerja yang mengandalkan kejujuran dan kompetensi. Nah, belum lagi kalau bicara soal integritas yang hilang, yang nggak akan terbayarkan. Karena penipuan ijazah mungkin bisa memberikan keuntungan sesaat ya, tapi percayalah, dia akan kehilangan integritas untuk selamanya. Karena integritas ini bukan barang yang bisa dibeli atau dipalsukan. Karena sekali hilang, maka reputasi dan kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun bisa musnah dalam sekejap. Jadi ya keuntungan instan dari ijazah palsu sebenarnya adalah racun yang membunuh kredibilitas pribadinya, dan tentunya membunuh profesionalismenya secara permanen. Karena nggak ada ruang tuh bagi kejujuran, dan sementara nggak ada kompromi bagi kejujuran ini. Nah, saya rasa pendidikan ini bukan hanya sekedar formalitas ya, karena pendidikan yang sebenarnya tidak bisa digantikan dengan hanya selembar ijazah palsu. Jadi ijazah ini bukan esensi ya. Jadi
ijazah ini kan hanya simbol gitu ya. Karena esensi pendidikan yang sebenarnya adalah proses panjang yang membentuk karakter, membentuk integritas seseorang gitu ya. Nah, ijazah palsu adalah upaya bodoh untuk memotong proses itu, yang pada akhirnya hanya akan mempermalukan pelakunya. Jadi ya, saya rasa mereka yang menggunakan ijazah palsu ini adalah mereka yang memiliki mentalitas instan ya, dan malas untuk menganggap menempuh pendidikan, dan menganggap pendidikan hanya sebagai sekedar formalitas administratif belaka. Dan saya rasa penipu ijazah yang menggunakan ijazah palsu ini, penipu ijazah ini, ya mungkin bisa menipu orang lain lah seperti yang tadi saya bilang, tapi tidak akan bisa menipu dirinya sendiri dalam jangka panjang nanti. Karena mereka yang menggunakan ijazah palsu akan menghadapi kenyataan pahit soal ketidakmampuan gitu ya, yang nyata-nyata mereka miliki gitu ya. Ketika mereka berada di dunia kerja, ini akan terus menghantui dan mungkin akan menimbulkan rasa malu, menghambat perkembangan karir dan lain sebagainya. Jadi saya rasa ini bukan hanya soal reputasi di mata orang lain, tapi juga soal kerusakan psikologis dan moral yang nantinya akan bisa menghancurkan diri sendiri dan masa depan pelaku. Nah, soal ijazah asli, saya rasa ijazah yang asli ini bukan hanya tentang kertas, tapi tentang kemampuan dan integritas yang sebenarnya. Dan saya rasa ini nggak bisa ditawar lagi ya, bahwa ijazah asli adalah bukti nyata dari kerja keras, pembelajaran, komitmen, ya, perjuangan di dunia pendidikan, dan juga perjuangan terhadap nilai-nilai kejujuran. Jadi semoga ini bisa jadi pengingat kita bahwa tanpa integritas dan kompetensi, maka ijazah hanyalah selembar kertas kosong yang tidak bernilai. Jadi ijazah palsu adalah bentuk penipuan yang menghancurkan diri sendiri dan merusak kepercayaan sosial. Dan saya rasa ini adalah peringatan lah bagi siapapun, siapa saja tergoda untuk mengambil jalan pintas demi keuntungan sesaat. Karena pendidikan sejati tidak bisa dipalsukan. Karena hanya dengan kerja keras, kejujuran, dan integritas, maka seseorang dapat membangun masa depan yang kokoh dan bermartabat. Salam. Ada yang aneh dari respon Jokowi terhadap tuduhan ijazah palsu terhadap dirinya. Sini gue bocorin dan dengarkan baik-baik. Jokowi itu terkenal dengan seseorang yang tidak akan pernah menanggapi secara langsung serangan terhadap dirinya. Biasanya Jokowi memilih diam atau memberikan isyarat-isyarat agar publik menerka-nerka. Apalagi tuduhan remeh terhadap ijazah palsu. Tapi menurut gue respon kali ini beda. Kali ini Jokowi cenderung mengulur-ngulur waktu agar publik berdebat tentang ijazah palsu Jokowi. Dan ini yang paling aneh. Jokowi tidak pernah mengambil langkah hukum apapun terhadap serangan terhadap dirinya. Dan ketika Jokowi sampai mengambil langkah hukum, menurut gue ini adalah cara untuk menguasai media sosial agar semua membahas tentang Jokowi. Dan ada isu lain yang tertutupi. Isu apakah itu? Meledaknya isu ijazah palsu Jokowi, dan dipanggilnya wartawan ke Solo untuk mengusut ijazah palsu Jokowi, berbarengan dengan ditangkapnya hakim yang memberi vonis Tom Lembong. Apa yang lebih mengejutkan? Yang mengejutkan adalah hakim tersebut diduga sebagai alat politik untuk menekan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta untuk tidak mendukung Pramono Anung. Caranya adalah memberikan vonis hukuman terhadap Tom Lembong. Jadi gimana? Apakah isu ijazah palsu Jokowi ini sengaja digunakan oleh Jokowi untuk menutup pembahasan masyarakat terhadap kasus hakim yang memvonis Tom Lembong?
Saya Lukman, nama saya singkat. Saya angkatan 82 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Saat ini sebagai? Profesi saya sebagai praktisi hukum yang memang sudah saya tekuni 30 tahun lebih ini. Masya Allah. Ya, udah. Nah, saya juga terpanggil pertama ini alma mater saya. Marwah dari alma mater saya harus terjaga. Alma mater saya jangan terseret dibawa kemana-mana. Alma mater saya harus tegak dalam menjunjung tinggi kebenaran. Di mana dan kapan beliau pernah melaksanakan kuliah kerja nyata, dan pasti ingat, tidak akan mungkin lupa itu, pasti itu ingat 10-20 tahun yang lalu. Karena apa? Kuliah kerja nyata ini wajib hukumnya yang dicetuskan salah satu oleh Bapak Profesor Kusnadi yang kebetulan dosen pembimbing saya juga dulu. Jadi itu aja, yang lain saya tidak peduli masalah ijazah hilang, ijazah asli, ijazah palsu. Kalau memang pernah kuliah di Universitas Gadjah Mada khususnya Fakultas Kehutanan, entah jurusan apa saya nggak tahu, karena beliau nyebut jurusannya teknik kayu, tapi katanya tidak ada teknologi kayu. Tapi saya nggak tahu, saya tidak peduli jurusannya. Tolong dibuka, diberitahu itu tadi KKN-nya, kuliah kerja nyatanya di mana dan kapan, lengkap desa, kecamatan, kabupaten. Itu aja. Terima kasih. Salam logika. Mulyono, ada-ada aja tingkah lakunya, munak banget. Pas kampanye, Mulyono gandeng ulama. Pas ketahuan nipu ijazah palsu, kok sekarang gandeng preman? Mentang-mentang uangnya tidak berseri. Uang palsu dikejar, ditangkap. Plat nomor palsu dikejar juga. Buset, ijazah palsu dikawal. Ampun. Satu yang saya suka dari seorang Pak Jokowi dan bikin kita geleng-geleng kepala, fotonya itu loh, kayak siaran TV, SCTV, satu untuk semua, mulai dari SMA, wisuda, dan pernikahan. Fotonya cuma satu, yang itu terus. Makanya kadang saya berpikir, beliau ini manusia atau jin? Anjay. SCTV satu untuk semua.